Halo semuanya warga YouTube, kali ini gue bakal memberikan tutorial ini. Sebelum itu, gue bakalan menjelaskan hal-hal detail yang ada di text effect ini. Pertama, kita perhatikan garis yang bergerak ini. Warnanya ini dari merah dia berubah jadi putih pas garisnya telah sampai ke teksnya. Kedua, teksnya muncul satu huruf secara abstrak, jadi nggak berurutan gitu teksnya muncul. Dan warnanya berubah dari biru ke putih. Kalau tadi kan yang nggak garis gerak itu warna merah ke putih, kalau teksnya biru ke putih. Ketiga, yaitu ada bagian teks yang muncul setelah garis berjalan itu nempel pada teks. Jadi kan sebelum si garisnya nyampe ke teks, dia bakal muncul tuh teksnya, cuman dia nggak utuh bentuknya. Tapi pas nyampe si garisnya nyampe ke si teks, dia teksnya dia bakalan penuh. Oke, itu aja untuk hal-hal detail yang ada di text effect gue ini. Dan selanjutnya gue bakal memberikan apa aja yang gue lakuin di After Effects. Pertama, gue pakai trim pad untuk menggerakkan garis dan memunculkan bagian huruf yang hilang-hilang. Kedua, masking. Ini mungkin udah banyak tahu gitu orang-orang apa itu masking. Di sini gue pakai buat memunculkan teksnya itu. Jadi satu persatu muncul lah. Jadi gue masking. Ketiga, menurunkan opacity. Kalau kalian nggak tahu opacity, berarti kalian baru banget belajar tentang hal editing. Simpelnya sih gue pakai untuk memunculkan bagian-bagian yang teks yang hilang dan mengubah warna teks yang tadinya biru ke putih. Itu gue pakai opacity. Dan keempat, track matte. Ini dipakai untuk menghubungkan trim pad efek ke bagian teks yang hilang. Jadi si teksnya itu dia nyambung sama trim pad yang gue buat supaya teks yang hilang itu jadi muncul. Kalau kalian tahu atau bisa hal-hal yang gue sebutin tadi itu 4 hal itu, seharusnya kalian bakalan paham dan bisa. Tapi kali ini gue bakal memberikan full tutorialnya buat yang nggak paham sama sekali gitu. Oke, langsung aja ke After Effects-nya. Oke, yang pertama kalian lakuin seperti biasa, buat komposisiannya dulu, klik OK, terus masukin teksnya kayak biasa, klik toolsnya, horizon type tool, atau kalian klik Ctrl T untuk shortcutnya, terus masukin kata-katanya. Terus kalian ubah jenis fontnya. Di sini gue pakai lemon milk medium ukuran segitu. Dan untuk nyelesain mode teksnya kalian klik selection tool atau pakai Ctrl Enter buat nyelesain mode teksnya. Terus kalau udah gitu kalian Ctrl Alt Home untuk anchor point di tengah. Terus Ctrl Home buat posisi teksnya ada di tengah. Kalau udah seperti ini, kalian tambahin garis yang bergerak dengan cara pakai pen tool. Kalian tandain kayak bikin garis di Photoshop aja, titik-titik gitu. Kalau yang pernah pakai pen tool, titik lagi. Gue kunci dulu bagian layer teksnya biar nggak keubah posisinya. Nah, kalau udah gini kalian rapihin dulu pakai selection tool atau pakai pen toolnya, digeser si garisnya sambil tahan shift. Saran gue supaya nanti garisnya itu dia nggak ngegeser banget gitu, jadi nggak jadi lurus gitulah. Terus kalau gini kalian buka kalian perbesar kolom timelinenya, terus buka shape layernya, konten. Di shape ini kalian tambahin trim pad buat ngegerakin garisnya. Terus kalian atur N nya, kalian atur 0%. Terus klik stopwatch-nya. Terus perbesar si timeline-nya biar kelihatan frame-frame-nya itu. Terus gua atur frame segitu. Jadi terus di 100%-in si N-nya. Kalian sesuai keinginan kalian. Kalau pengen lebih cepet, dideketin jarak keyframe-nya, kalau mau jauh dijauhin jarak keyframe-nya. Terus kalau udah di posisi yang sama di
frame yang sama kayak di keyframe yang kedua itu. Kalian posisi yang sama, terus hidupin startnya, dihidupin si stopwatchnya. Oh ya, stopwatchnya kalian hidupin terus 0% ya pas keyframe itu. Terus kalian geser si slide-nya ke frame berapa aja terserah kalian. Saran gua jaraknya sama kayak jarak keyframe di N itu, di bagian N. Kalau udah kalian 100%-in lagi. Nah, jadi seperti ini. Kalau udah kalian tambahin efek fill, kalian cari efek dan present di sini. Efek fill namanya. Kalau nggak ada efek dan present, kalian cari di Windows. Nanti ada pilihan efek dan present, kalian hidupin ya. Terus kalian drag dan drop efek fill-nya ke shape layer yang gerak itu tadi. Buka tab effect, terus buka fill. Nah di sini kalian atur colornya, kalian hidupin stopwatchnya, terus loncat ke frame pas garis itu nyampe ke teks. Terus kalian ubah warnanya jadi warna putih. Nah jadi kira-kira dari merah udah berubah jadi putih. Nah kalian atur posisi frame-nya pas bagian si garisnya mau sampai ke si teks. Terus gua buka kunci dari si teks ini. Sekarang kalian gantian yang digembok itu yang shape-nya. Terus kalian buka layer teksnya, terus pakai pen tool, terus kalian masking bagian F-nya aja. Jadi diklik dulu layer teksnya, baru pakai pen tool. Nanti seperti ini, kalian buka maskingnya, masknya, terus kalian atur posisi frame-nya pas bagian mana. Nah misalnya di sini. Di sini gua atur si teksnya bakalan hilang dulu. Jadi opacity-nya gue turunin jadi 0%. Terus kalian hidupin stopwatch-nya. Terus kalian geser si slide-nya ke frame pas si garisnya itu sampai ke teks. Nah, sampainya di sini kalian hidupin lagi 100%. Kira-kira seperti ini. Terus kalian duplicate si layer teksnya dengan cara Ctrl D. Nanti ada dua seperti ini. Yang bawah kalian ubah warna biru, karena di menit sebelumnya gue jelasin kalau ada perubahan dari biru ke putih ya. Yang layer teks yang putihnya kalian buka max-nya, terus kalian geser pas di tengah-tengah keyframe. Terus geser keyframe awal yang putih ke garis yang kalian tadi udah tandain. Kalau udah kalian tutup lagi semuanya. Terus kalian seleksi dua teks itu. Terus kalian klik kanan, pre-compose. Klik OK. Kalian ini kan di kompositian si teksnya. Kalian buka kompositian yang kalian buat tadi. Nah, terus di sini kalian klik dulu bagian yang kosong di sini, klik sekali. Terus pakai pen tool. Terus kalian buat garis baru, kalian tandain sini sampai ketutupan si teksnya ya. Nah jadi kira-kira seperti itu. Nah kalau udah rapi kalian buka konten, buka shape, terus klik dulu si shape-nya itu, terus pilih add, pilih trim pad. Nah nanti bakalan muncul trim pad di kolom shape 1 ini. Kalian buka trim pad-nya. Karena warna teks aslinya putih, jadi gua atur dulu shape ini jadi warna merah biar kelihatan beda. Nah jadi kan kelihatan tuh ada bagian yang enggak ketutupan, jadi gua besarin dikit lagi. Kalau udah kelihatan ketutupan gini, baru kalian atur si teks, si pre-compose teksnya ke bawah bagian layer shape yang warna merah ini. Terus kalian track matte-nya hidupin, terus pilih alpha invert matte shape layer 2, karena shape layer 2 ini ada di atas. Jadi dia si layer text ini terhubung dengan shape layer 2. Track matte itu gunanya gitu, menghubungkan gitu. Jadi yang merah tadi hilang karena terhubung sama layer textnya. Terus kan ini ada bagian yang masih kelihatan sedikit tuh, kalian rapihin lagi sedikit. Kalian perbesar aja si garisnya. Terus kalian buka kolom shape layer yang kalian buat tadi sebelumnya. Terus buka trim pad-nya. Terus kalian atur slide-nya, frame-nya ke bagian si teks birunya ini pertama kali muncul.
Nah, kira-kira di sini kalian hidupin startnya, stopwatch startnya kalian atur 100, terus klik yang pad ini yang arah ke kanan, terus kalian slide-nya geser ke frame pas garisnya sampai ke teks. Terus kalian klik keyframe baru karena posisinya tetap sama, hilang dulu nih. Terus garis ujung yang bergerak ini nanti kan bergerak lagi tuh sampai ke teks. Nah, pas nyampe teks ini, si garis ujung belakang ini nyampe, kalian ubah startnya, keyframe startnya kalian ubah ke 0%. Nah, kalau udah kalian tutup dulu, terus kalian buka layer pre-compose teksnya, buka klik kiri 2 kali, terus kalian masking biar kelihatan semua teksnya, klik mask kayak sebelum tadi, terus kalian pakai pen tool, kalian masking satu persatu. Kalau udah ke masking semua, kalian seleksi 4 layer yang barusan kalian buat, Ctrl C. Udah diseleksi, Ctrl C, buka layer teks yang warna biru yang di bawah, buka max-nya, klik dulu bagian max-nya, terus Ctrl V. Nah, nanti ke copy paste, jadi nggak perlu masking 2 kali. Terus kalian kembali lagi ke composite yang sebelumnya, terus kalian buat garis bergerak lagi pakai pen tool ke arah A. Kalau gue buat lurus begini aja, terus kalian rapihin, kalian perbesar garisnya kalau kurang pas, sama aja kayak cara tadi yang A juga ini. Kalian buka shape layer lagi, garis yang bergeraknya, terus tambahin trim pad di garis bergeraknya, kalian buka, kalian atur lagi frame berapa dia bakalan bergerak, kalian hidupin N nya, terus mundurin frame-nya. Soalnya ini kan udah nyampe ke teks. Ke frame bagian mana, pas bagian mana kalian mau gerakin, kalian atur ke 0%. Geraknya seperti itu. Kalian atur frame-nya pas si garisnya sampai ke teks. Terus klik stopwatch start. Terus posisi frame-nya geser lagi. Di sini gua atur garisnya lebih cepat dari F tadi nyampenya. Jadi buat abstrak aja, jangan berurutan. Terus kalau udah gitu kalian tambahin lagi fill ke layer shape, buka efek, buka fill. Terus kalian atur lagi warnanya, tadinya warna merah. Kalian hidupin stopwatch-nya. Terus geser ke frame pas udah sampai si garisnya, terus ubah warna putih. Terus kalian atur opacity-nya di composition teksnya, kalian atur opacity-nya di maskingan huruf A, yaitu merah jambu sesuai warnanya tuh. Kalian buka yang merah jambu dulu, kalian hidupin maskingnya, mask opacity-nya, stopwatch-nya ubah ke 0%. Terus kalian buka lagi composition sebelumnya, terus geser frame-nya di bagian pas garis itu sampai, terus buka lagi composition teksnya, terus kalian ubah 100%. Terus kalian geser slide-nya ke tengah-tengah di antara keyframe tadi. Terus kalian hidupin opacity-nya, terus kalian atur opacity, masking opacity-nya ini 0%, sama kayak tadi, biar kelihatan birunya dulu baru warna putih. Terus geser slide-nya ke frame yang di bawah kalian buat itu tadi. Terus hidupin 100% max opacity-nya. Buka lagi composition sebelumnya, kalian tutup semuanya. Terus kalian buka shape layer yang untuk ngilangin bagian teksnya. Terus kalian buat garis sama kayak sebelumnya di F tadi tuh. Terus rapihin biar ketutupan bagian itunya. Terus kalian atur dari atas ke bawah. Terus kalian buka shape yang kalian barusan buat. Terus kalian tambahin trim pad di masing-masing shape layer yang barusan kalian buat. Kalian buka trim padnya dua-duanya.
Terus atur sama kayak tadi, atur ke frame pas birunya ini baru muncul, kalian hidupin stopwatchnya, N-nya dua-duanya 100% dua-duanya, terus geser framenya ke garis itu sampai ke teks, terus hidupin lagi keyframe-nya yang sama, terus geser lagi framenya sampai si garis itu sampai ke teks garis belakang, terus kalian atur 0%, terus ubah padnya ini ke kanan ya, yang bawah ini gua salah posisi, jadi yang harusnya dari kiri ke kanan buatnya tadi. Terus gua rapihin dulu. Nah di sini kan agak lambat nih bagian bawahnya, tuh agak lambat munculnya. Terus gua cepetin dulu bagian bawahnya, gua agak cepetin daripada yang atasnya itu. Jadi yang bawahnya dulu gerak, baru atasnya ikutan gerak. Dan ya udah seperti ini. Dan kalian lakuin sama ke setiap huruf yang ada di yang kalian buat. Di sini gua percepat aja karena caranya sama kayak tadi. Kalian juga bisa diperlambat lagi kalau ini terlalu cepat, di pengaturan YouTube-nya itu bisa diatur. Di sini gua buat abstrak, jadi yang I ini gua nggak buat garisnya lagi, cuman si I-nya aja bergerak. Jadi nggak ada garis yang bergerak dari atas ke bawah. Jadi yang ada garisnya ini cuman F, A, N, R, I-nya nggak bergerak.
tinggal atur sama kalian. Kalau mau lebih cepat lagi, kalian atur keyframe-nya, jaraknya dideketin lagi. Terus di sini gua kasih tahu cara rendernya. Terus di render settingnya, waktunya di sini gua atur timeline yang barusan kalian buat cuman berapa detik doang, kalau nggak salah 3 detik doang. Di sini gua buat 2,50, startnya 00, biar mulai dari awal. Terus klik OK. Di sini settingannya, output modulnya gua atur QuickTime, formatnya channelnya RGB plus alpha karena nanti warna hitam ini transparan. Dan kalian tinggal render, clear render, sudah jadi. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Agak rumit sih untuk tutorial kali ini kalau kalian belum terlalu paham tentang After Effects. Dan ya, udah itu aja. Sampai jumpa di video-video terbaru dari gua. Nama gua Alfian Rizky Saputra di sini. Bye bye.